Hai sahabat TKB. Balik lagi bersama kita, aku Neira Dan aku Alvin. Kita dari tabu.id, suatu platform di Instagram yang memberikan edukasi ke anak-anak Indonesia tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Yes. Nah, kali ini kita balik lagi di video series kita ya. Namanya apa? Tabu. Bersama dengan YKB. Dan hari ini seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, topik hari ini apa, Vin? Hari ini kita bakal bahas suatu kondisi yang dialami oleh perempuan berkaitan dengan alat reproduksi dan juga siklus menstruasi. Ya, gitu. Kita bakal bahas satu kondisi yang namanya endometriosis. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar kali ya, karena biasanya sih kalau ngomongin kondisi-kondisi terkait dengan sistem reproduksi perempuan, endometriosis tuh sering disebut-sebut gitu. Nah, hari ini kita akan membahas secara detail apa sih itu endometriosis. Nah, seperti biasa, ini bakal ada fishbowl dan di dalamnya ada beberapa pertanyaan terkait dengan endometriosis dan kita bakal ambil dan jawab pertanyaannya satu persatu. Yes. Langsung kita mulai aja. Without further ado. Oke. Dan nonjol. Gue aja yang ambil dulu nih. Oke, apa sih itu endometriosis? Nah, ini pertanyaan penting ya supaya kita semua bisa punya pemahaman yang sama tentang endometriosis. Nah, jadi kayak tadi Kak Alvin sudah bilang, endometriosis itu adalah suatu kondisi terkait dengan sistem dan alat reproduksi perempuan di mana ada sel-sel dari dinding rahim atau uterine lining, biasanya kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya uterine lining. Nah, kan mestinya sel-sel dinding rahim ini lokasinya ada di si dinding rahim itu kan. Tapi ketika seorang mempunyai endometriosis, itu berarti sel-sel dinding rahim ini bisa ditemukan atau dia kayak tiba-tiba muncul di bagian tubuh lainnya gitu. Kayak nyasar gitu ya? Dia kayak nyasar gitu. Ya mungkin belum ada Google Maps kan? Belum. Jangan gitu. Iya, jadi selnya belum ada Google Maps, dia tiba-tiba nyasar ke bagian tubuh yang lain. Nah, tapi isunya adalah, kan biasanya kalian kan mungkin udah tahu juga kalau misalnya dalam siklus menstruasi perempuan itu, dinding rahim itu nanti lama-kelamaan makin banyak ya, it grows, it thickens, biasanya makin tebal untuk mengakomodir nanti kalau misalnya ada sel telur yang terfertilisasi. Nah, sama halnya dengan sel dinding rahim yang beneran di dinding rahim itu, sel-sel dinding rahim yang nyasar ini, dia juga seiring dengan siklus menstruasi, dia juga tambah membesar dan dia tambah tebal juga. Tapi bedanya, kalau misalnya sel-sel dinding rahim yang beneran di dinding rahim itu kan, nanti kalau misalnya kita udah mau mens itu kan nanti dia akan breakdown. Dan dia akan keluar dari rahim kita lewat menstruasi. Nah, masalahnya sel-sel dinding rahim yang nyasar ini dia nggak bisa di breakdown dan karena dia kejebak gitu ya. Iya, karena dia kejebak dan dia nggak bisa di breakdown, dia nggak bisa keluar dari tubuh perempuan gitu. Nah, itu yang menyebabkan misalnya ada rasa sakit ketika perempuan mengalami endometriosis dan biasanya kenapa rasa sakitnya biasanya muncul setiap mendekati atau ketika siklus menstruasi. Iya, gitu. Oke, jadi semoga teman-teman dengan penjelasan dari Neira udah cukup punya pemahaman yang sama mengenai apa itu endometriosis ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, endometriosis itu sama nggak sih sama kanker? Mungkin bagi teman-teman ada yang ngeliat kata-kata yang susah, endometriosis tuh, kayaknya kanker nih ya. Tapi ternyata endometriosis itu bukan kanker. Kalau kanker rahim itu ada lagi sendiri, ya kan? Jadi kanker rahim itu ada lagi sendiri, uterine cancer, dan endometriosis itu merupakan kondisi medis yang terpisah, gitu. Tapi seperti yang teman-teman tahu, kanker itu bisa tumbuh dan berasal dari sel apa aja, dari atas kepala sampai bawah kaki bisa jadi kanker, bisa bermutasi, terus bertumbuh secara nggak abnormal dan nggak terkendali. Makanya sel-sel yang nyasar tadi juga punya kemungkinan untuk berubah menjadi sel-sel yang kanker yang sifatnya ganas, gitu. Jadi nggak sama kanker, cuman sel yang nyasar itu bisa berubah, bisa bermutasi, gitu. Jadi jawabannya kayak
bisa jadi juga ya. Maksudnya Iya. bisa akhirnya menjadi. Ya, tapi walaupun misalkan ketika sel-sel tersebut berubah, endometriosis tetap bukan kanker. Tetap bukan kanker. Itu jadi kondisi beda lagi sendiri gitu. Iya. Oke. Kita lanjut. Oh, ini ada. Gelangnya segitu. Bener nggak sih kalau dengan hamil itu bisa menyembuhkan endometriosis? Nah, teman-teman, jadi sayangnya endometriosis itu adalah kondisi yang kronis ya. Yep. Jadi endometriosis at least for now, semoga itu, kedepannya at least for now belum ada penyembuhannya. Jadi belum ada treatment yang akan membuat endometriosis itu sembuh. Semoga sih kedepannya ada ya. Yes. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, ketika kamu hamil itu nggak bisa menyembuhkan endometriosis. Iya. Tapi memang ketika perempuan hamil itu kan dia biasanya dia nggak mengalami menstruasi. Nah, bisa jadi gejala-gejala endometriosis itu bisa jadi berkurang atau bahkan menghilang ketika perempuan itu lagi hamil, karena kan dia lagi nggak menstruasi kan, jadi hormon-hormonnya nggak kayak biasanya gitu. Nah, mungkin aja bisa jadi hilang atau berkurang, tapi pada umumnya nanti setelah perempuan hamil lalu dia menstruasi lagi, ya mungkin nanti gejala-gejalanya akan dialami lagi. Iya. Satu hal yang perlu kalian ingat, jangan karena kalian mau sembuh dari endometriosis terus kan jadi yaudah kita punya anak aja gitu ya. Iya. salah. Punya anak itu keputusan yang kompleks dan harus mempertimbangkan banyak hal. Iya, banyak aspek, bukan karena gue pengen 9 bulan bebas endometriosis gitu kan. Oh iya, benar ya. No. Oke, lanjut. Apa touch? Oke, apakah endometriosis bisa dicegah? Nah, sayangnya seperti pertanyaan sebelumnya, saat ini endometriosis belum bisa dicegah. Kenapa? Karena untuk misalnya kita mau mencegah sesuatu, kita harus tahu dulu kan kenapa sih endometriosis itu terjadi, penyebab utamanya. Kalau kita tahu penyebab utamanya, kita bisa menghindari penyebab utama tersebut. Tapi sampai saat ini belum ada penyebab yang pasti dari endometriosis. Ada teori-teori, cuman itu semua masih dugaan-dugaan saja dan masih butuh banyak penelitian lagi yang untuk dilakukan sehingga kita bisa benar-benar tahu, oh, ABC itu yang menyebabkan endometriosis. Saat ini yang kita bisa utarakan adalah faktor ABC itu meningkatkan resiko misalnya gitu. Cuman bukan berarti itu menyebabkan. Jadi sayang sekali belum bisa dicegah gitu. Iya, benar. Sayangnya nggak ada vaksin juga ya. Vaksin kan bisa mencegah. Vaksin bisa mencegah, guys. Vaccines work. I mean, not for endometriosis, but for some other stuff. Random tiba-tiba ngomongin. Oke. Ini tadi pertanyaannya mirip ya sama yang tadi tentang hamil. Apakah endometriosis bisa disembuhin? Jadi jawabannya enggak, tapi memang teman-teman jangan putus harapan. Memang endometriosisnya nggak bisa disembuhin, tapi gejala-gejala endometriosis itu bisa di-manage. Ya, jadi bisa ada treatment-treatment yang bisa mengurangi gejala-gejala endometriosis atau at least make it more manageable. Ya, dan buat kalian juga misalkan yang mengalami endometriosis dan misalkan lagi berencana untuk punya anak, kalian bisa banget ngobrol dan konsultasi sama dokter bahwa kalian punya rencana untuk punya anak, sehingga dokternya bisa menyesuaikan treatmentnya dan meningkatkan resiko lagi kemungkinan. Astagfirullah. Jangan dong, kayak resiko. Meningkatkan kemungkinan kamu bisa hamil. So it's not the end of everything. Bisa di-manage dan jangan putus harapan yang pasti. Tapi manage-nya itu akan tergantung sama karakteristik si individu itu ya. Jadi akan tergantung sama usianya misalnya, terus karakteristik dari tubuh perempuannya itu, lalu juga apakah endometriosisnya udah parah, misalnya udah banyak sel lainnya itu. Jadi ya tergantung sama individunya. Jadi highly specialized gitu ya. Iya, benar. Bagi masing-masing individu berbeda. Bisa berbeda. Gitu. Jadi mending langsung konsultasikan ke dokter. Iya. Betul. Silakan. Selanjutnya makan sedikit makan susah nih. Iya, makanya. Ini gue bantuin deh. Oke, berapa banyak orang yang mengalami
endometriosis. Jadi menurut studi yang kita miliki terdapat punya kita enggak, maksudnya bukan kita nulis, cuman studi yang kita temukan di internet menggunakan Google. Jadi teman-teman juga bisa nemuin studi ini. Jadi menurut studi tersebut prevalensi itu bahasa kerennya kalau di jurnal biasanya mengenai berapa banyak sih orang yang mengalami si endometriosis ini, ditemukan sekitar 1% ya. Untuk semua usia sekitar 1% yang perempuan yang mengalami endometriosis. Nah, tapi untuk perempuan usia 40 sampai 44 tahun, prevalensi ini naik walaupun nggak terlalu banyak, jadi sekitar 1,8%. Iya. Gitu. Berarti naik 0,8 ya. Naik 0,8. Iya. Jadi punya resiko yang lebih besar lah ke perempuan usia 40 sampai 44 tahun. Gitu. Slightly bigger risk. Oke. Kayaknya bisa jawab satu pertanyaan lagi kali ya. Oke. Ini ada tadi. Oke, gila ini kecil banget. Mohon maaf, gak nemu. Ini. Mancing ikan. Yeah, I got you. Yes. Ding 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 ding. Memangnya kalau mengalami endometriosis gak akan punya anak? Jawabannya akan. Ya kan berarti bener kan? Gimana? Akan kan berarti akan bisa punya anak. Akan bisa punya anak. Iya. Iya. Jadi maksudnya memang kalau misalnya mengalami endometriosis ada resiko lebih tinggi untuk mengalami masalah fertilitas ya, maksudnya masalah dalam atau kesulitan dalam punya anak. But it's not impossible, kayak yang tadi Alvin udah jelasin juga bahwa ada metode-metode atau treatment tertentu yang bisa dilakukan secara medis gitu ya, untuk meningkatkan kemungkinan perempuan dengan endometriosis bisa hamil dan punya anak dengan normal gitu. Ini satu lagi deh. Satu lagi ya? Oke, boleh. There's still time. Mana? Ini Udah kayak hilang tinggal di satu telan gak bumi, bisa coy. nih. Oh iya ini. Ada, oke. Oke, kebalik. Apa gejala dari ini kayak masih dari tadi ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Dari sebutin kan ya, gejala endometriosis salah satunya adalah rasa sakit ketika mendekati atau ketika sedang menstruasi. Yang gejala lainnya adalah adanya pendarahan yang berlebihan, jadi banyak banget pendarahannya, atau pendarahan ketika menstruasi nggak berhenti terus menerus gitu. Jadi itu merupakan gejala-gejala dari endometriosis. Ya. Tapi sekali lagi mungkin tiap orang bisa beda-beda ya. Iya, jadi nggak mesti mengalami dua hal tersebut. Ya, jadi bisa salah satu aja. Iya. Nah, selain itu juga banyak gejala dari endometriosis itu yang agak overlap dengan gejala-gejala kondisi medis lain, apalagi yang terkait dengan sistem reproduksi perempuan. Jadi mendingan langsung cek ke dokter sih kalau misalnya kamu merasa kamu bisa jadi punya endometriosis gitu. Oke teman-teman, kayak kita udah bahas cukup banyak hari ini tentang endometriosis. Mudah-mudahan kalian bisa belajar sesuatu yang baru ya pada hari ini, dan bisa mungkin kalian share informasi baru ini ke teman-teman kalian. Karena penting banget bagi nggak cuman cewek dong, cowok juga mesti tahu gitu kan. Iya. Apalagi ini kan mempengaruhi fertility juga kan. Ya. Gitu. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like, komen di bawah, di share, dan subscribe ke channelnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Tabulu yang kedepannya. Dan juga follow IG Tabu ya. Jangan lupa sekarang buka HP. Oke deh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.